kelistrikan. Dan teknologinya sejak abad lalu. Gitu. Yang saya lakukan hanya fine tune tadi, kayak fast pyrolysis. Yang saya fine tune adalah bagaimana supaya energinya murah. Gitu. Bagaimana sangat murah. Terus mikroturbin yang saya ubah adalah fluida kerjanya. Fluida kerja karena mikroturbin yang ada sekarang, ORC itu rata-rata suhunya rendah sampai menengah, sehingga kurang optimal. Sedangkan limbah panas suhunya sangat tinggi, bisa 500, bisa 700. Jadi saya harus membuat mikroturbin yang beroperasi pada ultra high temperature. Otomatis butuh fluida yang khusus. Nah, fluidanya itu yang kita ini ya, yang menjadi paten kita nanti di fluidanya itu. Kalau mikroturbinnya sudah teknologi yang lama, gitu ya. Meskipun kita modifikasi. Nah itu Pak, mudah-mudahan menjawab. Dia insya Allah solusinya ada ya. Karena keyakinan kita di Al-Quran, dia ada bisa. Kalau kita nggak bisa jawab, ya pemahaman kita yang kurang. Saya bukan Al-Quran yang nggak jawab. Pemahaman kita yang kurang. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar, Quran akan menjawab seluruh persoalan kita. Insya Allah. Ya, kalau betul. Baik, mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan? Saya mau nanya aja. Ya. Kalau nyamplung itu sama dengan pohon bintaro itu sama? Beda. Beda Kan sedikit banyak. Kecil kayak apa ya? Setelah biji gitu ya. Nyamplung ya. Jadi kalau di Jawa yang daerah-daerah yang dulu dilewati wali rata-rata mengenal ini. Masalah di kampung saya juga ada yang namanya kampung nyamplung. Kemungkinan ada Pak. Kalau kemungkinan ada bulan kecil-kecil. Kemungkinan ada. Rata-rata di Jawa banyak Pak nama kampung nyamplung itu. Karena dulu di pesantren-pesantren Jawa rata-rata punya ini. Ketika saya menggali riset ini Pak, menggali riset itu ada seorang kolonel yang mencari saya. Ternyata kolonelnya ini ajudannya Habib Lutfi ya. Jalan Habib nyari saya. Kemudian setelah saya kasih bibit nyamplung, pulang menghadap ke Habib Lutfi, ditanya sama Habib, diajarin apa sama Pak Iqbal? Kalau nggak sekarang sudah mau jenderal, kan diajarin apa? Suruh orang nyamplung ya itu ya. Apa jawaban Habib Lutfi? Benar, itu dari wali. Benar itu dari wali. Karena wali sama dulu yang memang memperkenalkan nyamplung itu. Adanya gitu. Jadi sekarang kolonel ini yang mengkampanyekan nyamplung ke seluruh Nusantara. Di organisasi termasuk yang tadi membuat proyek di Kalimantan Jawa tadi, leadnya adalah Pak Kolonel. Baik, ada yang lain dari Pak Senada mungkin bertanya? Sedikit aja Pak. Ya. Sebagai itu, kira-kira saya sebenarnya karena Bapak ini kan praktisi ya, selain baca kitab juga praktek sendiri. Ya. Nah, ini kenapa kok tidak kunjung skala massal? Skala massal dia lebih murah. Ya. Kedua, mungkin kelemahan para si agama itu kan bisanya mengklaim gitu, ini dari Quran, ini dari Quran, dan tidak sekaligus menjadi praktisi. Ya. Ada, jadi memang timingnya Pak, timingnya. Jadi saya mulai melakukan riset ini, organisasi, saya ada 2 organisasi. Saya satu organisasi sosial yang namanya Green Wakaf. Yang satu adalah organisasi komersial namanya After Oil Indonesia. Nah, After Oil Indonesia itu kita buat untuk mengantisipasi permasalahan kendala minyak kita menjelang tahun 2030. Jadi kita sudah melakukan riset itu sejak tahun 2017, 2016, 2017. Rencananya semua teknologi itu harus siap sebelum 2030, kan gitu Pak. Tapi kok darurat, terutama sejak diberikan oleh perang Ukraina segala macam ini, ternyata sudah sangat banyak yang nanyain teknologi kita. Jadi sekarang kita percepat. Jadi kita sekarang melakukan fase untuk berbagai pihak, gitu ya. Si Pertamina sudah dapat seluruh detail riset saya, gitu kan. Si Departemen Cina sudah seluruh detail riset saya. Cuman kendalanya jujur aja di Indonesia, saya nggak tahu masalahnya, banyak sekali kepentingan yang membuat dia sulit bergerak gitu ya. Sementara riset saya itu dibaca tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau saya nulis tentang seperti ini gitu ya, si pembacanya malah lebih banyak dari komunitas renewable energy expert. Misalnya di dunia ya, ada namanya komunitas renewable energy expert, itu ribuan orang membacanya itu.
sehingga aplikasinya mungkin tidak di sini duluan, mungkin ya tergantung kecepatan kita. Ya kayak SAF tadi kan, Sustainable Aviation Fuel. Kita mungkin di Indonesia baru dengar ya Sustainable Aviation Fuel. Singapura sudah bangun pabriknya, Sustainable Aviation Fuel. Sudah bangun pabriknya, sudah butuh bahan baku kan gitu Pak. Kita mungkin belum memikirkan kan gitu kan. Nah seperti itu kan gitu. Terus kemudian tanaman nyamplung misalnya, tanaman nyamplung. Saya di sini berhasil menanam mungkin sampai sekarang yang sudah saya tanam sekitar 70, ya mungkin sekitar 70 hektaran lah gitu ya, yang saya tanam sendiri gitu ya, 70 hektaran gitu. Dan saya masih tawarkan kalau bapak-bapak mau nanam, kita ada bikin terus sekitar 70 hektar lagi jika kita gitu. Tapi yang diminta sangat banyak itu misalnya kayak delegasi Italia kemarin, apa pertanyaannya ke saya, seberapa cepat Anda bisa menanam ini di pantai utara Afrika atau North Afrika itu. Dan North Afrika itu kan mulai dari Tunis, Aljazair, Libya, Maroko kan gitu kan. Si ini kan. Jadi kebutuhan itu sangat besar Pak. Artinya seperti itu. Jadi dengan pola seperti itu, gitu ya, maka disitulah rahmatan alamnya. Kita tidak melihat manfaat umum kita itu terbatas. Ya syukur-syukur kita bisa manfaatkan cepat kita kan gitu ya. Tapi juga manfaat bagi orang lain yang membutuhkan ya, di belahan dunia yang lain juga insya Allah bermanfaatkan ya ini ya. Tapi anytime mau diproduksi di Indonesia saya terima teknologinya semuanya ya ini ya. Dari 8 mesin yang saya rancang itu 6 diproduksi di dalam negeri, hanya 2 mungkin yang masih diproduksi di luar ya. Saya rancang 6 yang 8 tadi sepenuhnya 100% komponen lengkap di dalam negeri. Itu Pak. Baik, Pak Umar. Juga. Next ini terakhir terkait tentang instansi Al-Quran untuk keberlanjutan dunia. Saya bertanya tentang Al-Quran terkait penciptaan langit dan bumi. Al-Quran meredaksikan tentang penciptaan langit dan bumi itu selalu bersandingan. Contoh, lahum ma fis samawati wal ardh. Allah yang punya langit-langit dan bumi. Allah yang khalaqa samawati. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Pertanyaannya Ustaz, kenapa dalam Al-Quran meredaksikan langit itu berbentuk plural, jamak, tapi kalau bumi itu singular, tidak jamak gitu. Kaitannya dengan ilmu sains, apakah karena kalau bicara dengan langit berlapis-lapis, bumi juga ada lapisannya? Apakah karena seperti sekarang zamannya digital, zamannya handphone atau yang lain, sehingga nggak kelihatan, pulsa juga nggak kelihatan? Ini gimana Ustaz? Karena Al-Quran sendiri mengatakan penciptaan langit itu pasti selalu dijamakan. Artinya enggak khalaqas samai tapi samawati. Bumi enggak ardun tapi enggak arduna tapi ardun gitu. Apa itu? Istilahnya latar belakang atau misteri di balik secara sains teman-teman. Ya baik. Kalau ya itu kan sebenarnya terkait dengan budaya ya, jamak bagi bumi banyak kenyataannya hanya satu, meskipun di bumi ada lapisan-lapisan, tapi buminya kalau yang disebutkan kalau bentukan bumi kan ya, buminya satu kan gitu ya. Tapi langit memang baik secara sains maupun secara langit tujuhnya itu secara secara ruhiyah gitu kan, itu memang berlapis-lapis kan, dicarakan Allah turun dari langit yang ini ke langit dunia dan sebagainya ketika 3 malam terakhir. Artinya ada langit yang lainnya gitu kan gitu. Sementara kalau dari sisi sains mudah dipahami, karena ada langit bumi kita yang dimana ada atmosfer itu kan saya. Terus kemudian ada langit yang tidak ada lagi yang apa udara itu di ruang itu kan, itu dari sisi sains kan gitu kan. Terus nanti ada yang lebih luar lagi di tata surya kita yang di kantong matahari ini kan gitu. Di luar itu ada galaksi lagi dan sebagainya. Jadi memang secara fisik dengan sangat mudah dijelaskan langit itu berlapis-lapis itu secara ini juga berbagai langit karena batasannya kan gitu ya. Ini kan sementara bumi memang orang di Amerika sibuk mencari apakah ada bumi lain di luar sana kan. Kalau toh ada namanya juga bukan bumi kan. Kalau toh ada gitu. Tapi kalau langit ya itu tadi. Jadi dan menguasai langit ini termasuk yang diisyaratkan untuk manusia menguasai langit. Manusia di surat Ar-Rahman
Ya masalah jin wal ins istata teman-teman itu minakor sama wali wali fa'budulah ta'buduna ila bismillah. Yang ditantang menguasai langit itu kita, umat Islam. Tapi yang sekarang paling enggak ya sejauh dikuasai 10 tahun sekarang kan Elon Musk Pak yang mengatakan. Kenapa? Karena dia punya sultan, punya ilmu pengetahuannya, punya dananya dan lain sebagainya. Dan kita nggak punya sultan. Sama itu terjadi pertanyaan tadi. Kenapa dengan begitu banyak solusi kita belum menyelesaikan masalah sederhana? Saya bilang sama teman-teman, saya bedanya dengan Elon Musk cuma satu. Kalau dalam ide saya yakin nggak kalah. Bayangkan berapa banyak sih Pak mobil listrik gitu kan? Bayangkan dengan mobil bensin atau kendaraan bensin dan diesel di Indonesia 150 juta lebih sekarang kan gitu kan? Semuanya untuk bahan bakar kan gitu kan? Artinya solusi kita manfaatnya jauh lebih besar. Cuman bedanya adalah Mas punya uang, kita belum punya uang. Segitunya untuk mengimplementasi ide-idenya. Wallah. Baik, alhamdulillah kajian kita waktu juga yang mengakhiri kajian kita pada siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin materinya telah saya share di grup jemaah ahli kelas. Nanti kalau buku saya kirim. Kalau buku yang saya sebutkan tadi kalau dikumpulkan saya kasih contoh. Jadi dari pegawai PGN minta untuk Ustaz kita sebelum marah ke kantor yang ada tadi mungkin tertarik ini kayaknya paham itu. Padahal kayak gimana? Kayak kamera jauhnya kayak jauh tangkap. Oh, kayak gimana? Minyak itu Islam. Itu satu. Saya banyak buktinya kalau yang orang biasa kasih. Oke, saya langsung pakai aja. Mustafa kita yang simpul. Nggak sempat kesini. Ini Mustafa kan? Ini DKM-nya di lantai 10. Oh iya. Saya lupa.